Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deitra Fitratunisa dan rekan saya Siti Khadijah. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah perilaku organisasi, yaitu tentang prinsip dasar organisasi. Untuk mempersingkat waktu, presentasi akan saya mulai. Pengertian organisasi. Organisasi adalah bagaimana individu berpikir, berproses, merasakan dan melakukan sesuatu dalam sebuah komunitas atau kelompok untuk mencapai sebuah tujuan yang satu yang dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dan juga meliputi soal perilaku keputusan, persepsi, dan respon emosional dari individual dan tim juga. Nah, ini meliputi bagaimana pihak di dalam, yaitu internal, dan organisasi saling berhubungan, dan juga dengan pihak luar, yaitu eksternal. Nah, organisasi juga bisa diartikan sekelompok orang yang bekerja saling bergantung untuk beberapa tujuan bersama. Organisasi ini cirinya dari memiliki tujuan bersama. Selanjutnya ada asas-asas organisasi. Asas-asas organisasi adalah berbagai macam pedoman yang hendaknya dilaksanakan atau diaplikasikan semua aktivitas yang ada di dalam organization yang bisa berjalan dengan lancar dan supaya diperoleh struktur organization yang baik. Ini ada peran asas organisasi. Peran asas organisasi ini ada dua. Yang pertama itu ada pedoman untuk membentuk suatu struktur organization yang efisien dan sehat. Dan yang kedua ada pedoman untuk melaksanakan suatu kegiatan organization yang supaya bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya ini ada asas-asas organisasi. Asas organisasi ini terbagi menjadi 9. Yang pertama itu perumusan tujuan dengan jelas. Nah, yang dimaksud perumusan tujuan dengan jelas ini akan memudahkan dalam menetapkan haluan organization, pembentukan struktur, pemilihan bentuk, kebutuhan pejabat, penyumbangan pengalaman, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada asas departemenisasi, yaitu asas pembentukan satuan organisasi yang akan diamanatkan beban kerja tertentu. Nah, departemenisasi ini juga sebagai aktivitas untuk menyusun berbagai satuan atau unit organization yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi yang ada. Nah, di sini juga saya ingin menjelaskan macam-macam departemenisasi, yaitu yang pertama ada berdasarkan suatu fungsi tertentu, yang kedua berdasarkan hasil produksi, yang ketiga berdasarkan rangkaian kerja, yang keempat berdasarkan langganan, yang kelima berdasarkan jasa, yang keenam berdasarkan alat, yang ketujuh berdasarkan wilayah, yang kedelapan berdasarkan waktu, dan yang terakhir berdasarkan jumlah. Nah, selanjutnya yang ketiga ada pembagian kerja. Apa sih yang dimaksud pembagian kerja ini? Nah, dalam ini asas pembagian kerja bisa dihubungkan dengan pejabat yang menempatinya dengan satuan organisasinya. Maka asas pembagian kerja bisa diartikan menjadi dua macam, yaitu yang pertama perincian dan pengelompokan aktivitas yang semacam atau erat kaitannya satu sama lain untuk dilaksanakan oleh suatu organisasi tertentu. Dan yang kedua itu ada perincian dan pengelompokan aktivitas yang semacam atau erat kaitannya satu sama lain untuk dilaksanakan oleh pejabat tertentu. Nah, di sini juga ada dalam melaksanakan pembagian kerja, hal yang harus diperhatikan itu ada setiap satu organisasi yang harus memiliki perincian, kegiatan, atau aktivitas yang jelas. Dan yang kedua itu pejabat yang berada di puncak pimpinan sampai yang paling bawah harus memiliki perincian tugas yang jelas juga. Yang ketiga, jumlah perincian tugas sebaiknya dipegang oleh seorang pejabat sekitar 4-12 macam. Yang keempat, variasi tugas seorang pejabat hendaknya sejenis atau berkaitan erat. Yang kelima itu ada beban tugas yang ditanggung setiap pejabat hendaknya merata. Yang keenam,
penempatan para pejabat hendaknya dilakukan dengan tepat. Yang ketujuh, penambahan atau pengurangan pejabat harus sesuai dengan volume kerja. Yang 8, pembagian satuan kerja pejabat dalam satuan organisasi jangan sampai terjadi pengontrakan pejabat. Nah, selanjutnya ini ada koordinasi. Asas nomor 4 itu ada koordinasi. Yaitu koordinasi ini adalah suatu asas pokok yang ada di dalam suatu organisasi. Dan suatu asas umum yang ada di dalam suatu organisasi juga. Nah, suatu asas yang menyatakan bahwa dalam suatu organisasi ini harus terdapat keselarasan aktivitas di antara setiap satuan organisasi atau keselarasan di antara para pejabatnya. Nah, apa sih manfaat dari koordinasi ini? Nah, manfaat dari koordinasi ini yaitu mencegah atau menghindari konflik, ada menghindari terjadinya perebutan sumber daya atau fasilitas yang ada. Selanjutnya ada menghindari dari pengerjaan sesuatu yang sama, menghindari kekosongan pekerjaan, menghindari perasaan lepas antara satu dengan yang lainnya, menjamin kesatuan sikap, menjamin kesatuan tindakan, menjamin kesatuan kebijaksanaan, dan menjamin kesatuan dalam pelaksanaan. Nah, macam-macam koordinasi ini ada 5. Yang pertama, koordinasi penegak adalah koordinasi yang dilakukan pejabat yang mempunyai kedudukan tidak sederajat. Yang kedua, ada koordinasi mendatar, yaitu koordinasi yang dilakukan pejabat yang mempunyai kedudukan sederajat. Yang ketiga, koordinasi mekanis adalah koordinasi yang berhubungan dengan urutan penyelesaian terhadap pekerjaan secara mekanis. Yang keempat, ada koordinasi yang ketiga koordinasi. Yang keempat ada koordinasi prosedur, adalah koordinasi yang tercermin pada bagian organisasi. Dan yang terakhir, koordinasi substansi adalah koordinasi yang berbentuk program kerja. Selanjutnya ada asas-asas organisasi yang kelima, yaitu ada pelimpahan wewenang. Nah, apa sih pelimpahan wewenang ini? Nah, jadi pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian hak untuk mengambil suatu tindakan yang dibutuhkan supaya tugas serta tanggung jawab bisa dilakukan dengan baik dari pejabat yang satu kepada pejabat yang lain. Nah, selanjutnya apa sih wewenang itu? Nah, wewenang adalah hak dari seorang pejabat untuk mengambil suatu tindakan yang dibutuhkan supaya tugas dan tanggung jawabnya bisa diselesaikan atau dilaksanakan dengan baik. Nah, sedangkan itu pelimpahannya ini sebuah penyerahan. Nah, selanjutnya ada pelimpahan wewenang bisa dilakukan antar pejabat yang berkedudukan lebih tinggi kepada pejabat yang kedudukannya lebih rendah yang disebut dengan pelimpahan wewenang penegak. Nah, pelimpahan wewenang juga bisa dilakukan antara pejabat yang sederajat yang disebut dengan pelimpahan wewenang mendatar. Dalam melakukan pelimpahan wewenang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu batas wewenang yang dilimpahkan setiap pejabat haruslah jelas. Tanggung jawab menjadi beban kedua belah pihak, yaitu yang dilimpahkan wewenang dan yang melimpahkan wewenang. Antara tugas, tanggung jawab, dan wewenang haruslah seimbang. Ada harus memperhatikan pendapat dari pejabat yang dilimpahkan wewenang. Perlu adanya kepercayaan bahwa yang menerima wewenang tersebut mampu untuk melaksanakannya. Harus ada pembimbingan. Yang terakhir itu harus ada pengontrolan. Nah, saya ingin menjelaskan hambatan pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang ini bisa terhalang karena sikap dari pimpinan. Kayak seperti dirinya sudah merasa sempurna, tidak percaya kepada bawahannya, tidak memiliki alat kontrol. Nah, pelimpahan wewenang bisa terhalang juga karena sikap dari bawahan. Seperti tidak adanya perangsang, terlalu banyak tugas yang dikerjakan,
takut akan disalahkan, tidak percaya diri, dan selalu menginginkan pekerjaan yang mudah. Tetapi ada manfaat dari pelimpahan wewenang ini, yaitu pemimpin bisa melakukan pekerjaan pokoknya saja, setiap tugas yang ada bisa dikerjakan pada tingkat yang tepat, setiap keputusan bisa dibuat dengan lebih cepat, rasa tanggung jawab dan inisiatif menjadi meningkat, bisa menghindarkan dari sikap yang selalu menunggu untuk diperintah, pelayanan tetap bisa berjalan meskipun jabatannya sedang berhalangan. Selanjutnya ada asas organisasi yang keenam, yaitu rentangan kontrol atau pengawasan. Rentan kontrol adalah jumlah paling banyak bawahan langsung yang bisa dipimpin dengan baik oleh seorang pemimpin. Nah, bawahan langsung adalah sejumlah pejabat yang secara langsung berkedudukan di bawah seorang pemimpin tertentu. Selanjutnya ada asas organisasi yang ketujuh, yaitu jenjang organisasi. Jenjang organisasi ini berbagai tingkat satuan organization yang di dalamnya terdapat pejabat, tugas, dan wewenang tertentu berdasarkan kedudukannya dari atas sampai bawah dalam fungsi tertentu. Selanjutnya ada asas organisasi yang ke-8, yaitu tentang kesatuan perintah. Nah, kesatuan perintah ini adalah setiap pejabat yang ada di dalam organization hendaknya hanya bisa diperintah dan bertanggung jawab kepada seorang atasan tertentu. Terakhir ada asas organisasi yang ke-9, itu ada fleksibilitas. Fleksibilitas ini struktur organisasi harus bisa diubah sesuai dengan berbagai macam perubahan yang terjadi tanpa mengurangi proses kelancaran aktivitas yang sedang berjalan. Nah, selanjutnya ini ada struktur organisasi. Mungkin kalian masih belum tahu pengertian dari struktur organisasi itu apa. Nah, struktur organisasi ini adalah suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan suatu hierarki dalam suatu organisasi. Ini mengidentifikasi setiap pekerjaan, fungsinya, dan kemana ia melapor ke dalam organisasi. Struktur organisasi juga dikembangkan untuk menetapkan bagaimana bisnis beroperasi dan membantu usaha dalam mencapai tujuannya untuk memungkinkan pertumbuhan di masa depan. Struktur organisasi diilustrasikan menggunakan bagan organisasi. Struktur organisasi juga menentukan bagaimana informasi mengalir antara level dalam perusahaan. Misalnya dalam struktur terpusat, keputusan mengalir dari atas ke bawah, sedangkan dalam struktur desentralisasi kekuatan pengambilan keputusan didistribusikan di antara berbagai tingkatan organisasi. Di bagian organisasi perusahaan, ini setiap orang memiliki deskripsi pekerjaan yang menguraikan tugas dan setiap pekerjaan menempati posisinya sendiri. Nah, ada beberapa fungsi struktur organisasi bagi bisnis. Yang pertama itu ada struktur memungkinkan komunikasi lebih baik. Yang kedua, hubungan pelaporan yang jelas. Yang ketiga, pertumbuhan dan ekspansi. Keempat, penyelesaian tugas yang efisien. Yang kelima, menyesuaikan kebutuhan perusahaan. Dan keenam, mengetahui apa yang salah. Nah, apa sih bagian organisasi? Bagian organisasi ini mempunyai bagian struktur yang bermacam-macam diantaranya, yaitu yang pertama ada bagian struktur organisasi fungsional. Nah, struktur organisasi fungsional ini membuat departemen organisasi berdasarkan fungsi pekerjaan umum. Struktur ini bersifat mekanistik yang berpotensi menghambat pertumbuhan karyawan, menempatkan staf di departemen berbasis keterampilan, masih dapat memungkinkan mereka untuk mendalami bidang mereka dan mencari tahu apa yang mereka kuasai. Nah, ini struktur organisasi fungsional ini salah satu jenis struktur organisasi yang paling umum. Dan organisasi ini tuh yang sering kita lihat
Dan organisasi ini memungkinkan adanya spesialisasi tingkat tinggi bagi karyawan dan mudah diskalakan jika organisasinya ini berkembang. Nomor 2, struktur divisi berbasis produk. Nah, jenis struktur ini ideal untuk organisasi dengan banyak produk dan dapat membantu mempersingkat siklus pengembangan produk, dan hal ini memungkinkan bisnis kecil masuk ke pasar dengan penawaran baru dengan cepat. Struktur organisasi divisi ini terdiri dari beberapa struktur fungsional yang lebih kecil, yaitu setiap divisi dalam struktur divisi dapat memiliki tim pemasarannya sendiri, tim penjualnya sendiri, dan seterusnya. Ketiga, ada struktur divisi berbasis pasar. Variasi lain dari struktur organisasi divisi adalah struktur berbasis pasar, di mana divisi dari suatu organisasi didasarkan pada pasar, industri, atau jenis pelanggan. Ya, ini struktur berbasis pasar ideal ini untuk bisnis yang memiliki produk atau layanan yang unik untuk segmen pasar tertentu, dan sangat efektif jika bisnis tersebut memiliki pengetahuan lanjutan tentang segmen tersebut. Struktur divisi berbasis pasar ini juga membuat bisnis selalu sadar akan perubahan permintaan di antara segmen audiens yang berbeda. Selanjutnya, yang keempat, struktur divisi geografis. Nah, struktur ini pembagian dapat mencakup wilayah atau distrik. Jenis struktur ini paling cocok untuk bisnis yang perlu dekat dengan sumber pasokan atau pelanggan, misalnya untuk pengiriman atau untuk dukungan di tempat. Nah, lebih khusus lagi ini pembagian struktur geografis dapat mencakup wilayah atau distrik dan juga menyatukan berbagai bentuk keahlian bisnis, memungkinkan setiap divisi geografis untuk membuat keputusan dari sudut pandang yang lebih beragam. Selanjutnya, yang kelima, ada struktur berbasis proses. Struktur berbasis proses sangat ideal untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi bisnis, dan paling cocok untuk mereka yang berada di industri yang berubah dengan cepat karena mudah beradaptasi. Nah, tidak seperti struktur yang berfungsi secara ketat, struktur berbasis proses tidak hanya mempertimbangkan aktivitas yang dilakukan karyawan, tetapi juga bagaimana aktivitas yang berbeda tersebut berinteraksi satu sama lain. Itu ada struktur matriks. Daya tarik utama dari struktur matriks adalah bahwa ia dapat memberikan fleksibilitas dan pengembalian keputusan yang lebih seimbang, atau karena ada dua rantai perintah, bukan hanya satu. Nah, struktur organisasi matriks tidak mengikuti model hierarki tradisional. Sebaliknya, semua karyawan atau diwakili oleh kotak hijau memiliki hubungan pelapor ganda. Struktur melingkar. Dari perspektif ideologis, struktur melingkar dimaksudkan untuk mendorong komunikasi dan arus informasi bebas antara berbagai bagian organisasi. Nah, jadi para pemimpin atau eksekutif dalam organisasi melingkar tidak dipandang duduk di atas organisasi, mengirimkan arahan ke bawah rantai komando. Sebaliknya, mereka berada di pusat organisasi, menyebarkan visi mereka keluar. Yang kedelapan ada struktur datar. Struktur ini mungkin salah satu yang paling detail. Karyawan juga dianggap dapat menjadi lebih produktif di lingkungan di mana tekanan terkait hierarki lebih sedikit. Struktur ini mungkin juga membuat staf merasa bahwa manajer yang mereka miliki lebih mirip atau anggota tim daripada mengintimidasi atasan. Nah, selanjutnya jaringan. Struktur jaringan seringkali dibuat ketika satu perusahaan bekerja dengan perusahaan lainnya untuk berbagi sumber daya, atau jika perusahaan Anda memiliki banyak lokasi dengan fungsi dan kepemimpinan yang berbeda. Strukturnya terlihat hampir sama dengan struktur divisi yang tadi saya jelaskan.
Namun, alih-alih kantor itu mungkin mencantumkan layanan yang dialihdayakan atau lokasi satelit di luar kantor. Oke, misalnya jika seseorang karyawan membutuhkan bantuan dari pengembang web untuk proyek blog dan pengembang web perusahaan dialihdayakan, mereka dapat melihat jenis bagan ini dan mengetahui kantor atau orang mana yang harus dihubungi di luar lokasi kerja mereka sendiri. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.